He's finally down. Can we talk? It's kind of funny how you got singled out in that class for not knowing the words, right? I mean, Jack McCall not knowing the words. That's a rarity. It was really sweet, Jack. It makes me very happy to see the two of you in that circle. I think it's really important that you guys have at least one thing that you do together, you know? So, they offer it twice a week. Which day would you prefer? Tuesday or Wednesday? Can't. You can't. You can't take 1 hour out of your week to be with your son? I don't understand. With the pool, the view. Wow. I am trying to talk to you about our child, and you want to fight about the house again? Look, honey, could you just try for a second to talk to me about Tyler? Just be here with me right now. What? Apparently not. Okay, that's good to know. Sorry. Sorry. I'll let your son know that you're sorry. My life. It's our life, Jack. Look, I know that when we fell in love, it was a whirlwind romance. And then it seems like I brought up the idea of having a baby, and like overnight, we were pregnant. But that's just how life works sometimes. Have you ever heard the expression, man plans, God laughs? 2 days. 2 days till what? Jack, what? To what? Honey, you gotta talk to me. What? You're like a mental patient with the pointing and the grunting. What? Oh, all of my talking is making you sick. That's great. You know what? I won't talk anymore. How about that? You don't want to talk? I don't want to talk either. Selamat malam, perkenalkan saya Riani Putri Melati Simanjunta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas komunikasi antar pribadi dan budaya siber. NIM saya di 240501020003. Di sini saya akan menjelaskan tentang film yang saya ambil, yaitu berjudul A Thousand Words of Refleksi. Ini berhubungan di sesi keempat. Nah, di dalam film A Thousand Words sebagai contoh dari komunikasi verbal non-verbal sekaligus menghubungkan dengan pembelajaran sesi 4 mata kuliah komunikasi antar pribadi dan budaya siber ini, menceritakan bahwa Jack McCall seorang agen penerbitan yang sangat pintar bicara. Tapi karena terlalu sering memanipulasi orang lewat kata-kata, dia terkena kutukan. Nah, kutukan ini menyebabkan dia setiap mengucapkan kata-kata itu membuat satu pohon yang ada di rumahnya itu bakalan gugur dan habis. Nah, kalau gugur dan habis, itu akan membuat McCall akan mati. Karena itu, Jack terpaksa berhenti berbicara dan mulai bergantung sepenuhnya pada komunikasi nonverbal. Ia harus menyampaikan maksud dan perasaannya hanya lewat ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh. Ini sangat sesuai dengan teori yang saya pelajari di pertemuan keempat. Komunikasi verbal adalah komunikasi melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi nonverbal adalah semua pesan yang disampaikan tanpa kata. Misalnya, melalui ekspresi wajah, postur tubuh, sentuhan, atau gerakan tubuh lainnya. Di sini McCall atau Jack McCall ingin mengatakan tidak, namun dia hanya menggelengkan kepalanya saja. Nah, ini disebut dengan substitusi, yaitu menggantikan kata dengan gerakan. Ketika dia marah dan memukul meja, itu adalah contoh aksentuasi, yaitu menekankan pesan emosional.
Ekspresi wajah Jack saat sedih, frustasi, ataupun takut juga menunjukkan pesan fasial yang sangat kuat tanpa perlu satu kata pun. Nah, lewat film ini kita bisa melihat bahwa komunikasi nonverbal bisa sangat kuat, bahkan lebih jujur daripada kata-kata. Ketika tidak bisa bicara, Jack justru menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain dan akhirnya bisa memperbaiki hubungannya dengan orang-orang terdekat, terutama keluarganya. Nah, apa sih refleksi pembelajaran dari sesi 4 melalui film ini? Setelah membahas film ini, saya jadi lebih memahami bahwa komunikasi itu tidak hanya soal berbicara. Dari materi sesi 4 menjelaskan bahwa meskipun komunikasi verbal penting, namun komunikasi nonverbal seringkali jauh lebih kuat dan menyentuh secara emosional. Gerakan tubuh, ekspresi wajah, cara duduk hingga sentuhan semuanya bisa menyampaikan pesan yang mendalam tanpa satu kata pun. Bahkan dalam situasi tertentu, komunikasi nonverbal dapat mengganti kata-kata atau menyampaikan makna yang tidak bisa diungkapkan secara verbal. Dari film ini saya belajar bahwa komunikasi nonverbal bisa menjadi substitusi, pelengkap, bahkan penguat dari pesan verbal. Ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat menghadapi konflik, menenangkan seseorang yang sedang emosional, atau saat kita tidak bisa mengungkapkan isi hati dengan kata-kata. Demikian pembahasan saya tentang film A Thousand Words dan kaitannya dengan komunikasi verbal dan non-verbal berdasarkan materi sesi 4. Semoga bermanfaat dan jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih banyak.